Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino. Dan di video ini gua mau bawa yang ini aja deh. Soalnya yang sebelah sana udah bersih, udah gua cuci. Dan untuk yang ini kebetulan masih ada sisa-sisa tanah ya kan, yang masih menempel. Jadi kita bawa ini sekaligus nyobain sensasi bawa motor racing di areal perkebunan. Sebenarnya gua kurang suka bawa motor ini karena yang pertama berisik, dan yang kedua motor ini terlalu pendek. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kayaknya gue ngomong harus teriak-teriak karena suara knalpot motor ini lebih kenceng daripada congor gue. Dan gue tuh bawa motor ini rasanya kayak apa ya? Kayak lagi berhubungan gitu loh. Jadi bener-bener mentok di area itu gitu loh. Oke, jadi sedikit gue menjelaskan kenapa sih orang-orang yang bekerja di areal perkebunan tuh ada gitu loh yang punya motor-motor kayak gini. Ya karena rata-rata penghasilan di sini tuh di atas UMR dan cukup lah untuk beli motor kelas 150 firing gitu. Oke guys, jadi tadi gue sedikit singgung soal penghasilan orang-orang di sini yang di atas UMR ya. Nah, jadi kayaknya lebih seru kalau kita bahas mengenai berapa sih gaji seorang manajemen trainee atau MT yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Kalimantan. Oke. Nah, jadi sedikit cerita bahwa saat ini posisi gua di sini sebagai asisten di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Dan sebelum menjadi asisten itu kita harus menjabat dulu sebagai manajemen trainee. Nah, apa sih manajemen trainee? Jadi manajemen trainee itu adalah orang-orang yang siap atau sedang menjalani pelatihan sebagai seorang planter. Jadi di situ kita dibina secara mental, fisik, dan pengetahuan tentang kebun. Jadi di situ semacam ada ikatan dinas. Biasanya kalau perusahaan kelapa sawit itu kisaran antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau gue kemarin yang di perusahaan gue itu kurang lebih 6 bulan. Jadi gue 6 bulan pelatihan baru menjadi asisten tetap. Nah, pada saat MT itu berapa sih penghasilannya? Oke, jadi karena MT itu kita belum ada ikatan apa-apa ya, istilahnya kita di sini baru belajar. Jadi penghasilannya pada saat gue dulu itu hanya 500.000 per bulan, dan itu bukan dibilang gaji ya, tapi uang saku. Nah, 500.000 yang kita peroleh itu udah bersih karena kita di situ sudah makan, dicucikan pakaian segala macam. Ya pokoknya kita kayak di asrama lah. Nah, tapi itu dulu. Karena sekarang itu rata-rata sudah naik kisaran antara 1 juta, 1.500.000 sampai dengan 2.500.000. Oke guys, jadi setelah kita lulus MT itu, apakah kita langsung jadi asisten? Nah, ternyata masih ada lagi tahapan seleksinya. Nah, ketika kalian diseleksi itu ada yang ingin mengundurkan diri, ada yang tidak lolos, dan ada juga yang langsung ditempatkan. Nah, tapi tempatkannya juga itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Ada yang penempatannya di tempat yang bagus, dekat kota, ada juga yang tempatnya itu jauh di pelosok, dan secara pendapatan biasanya akan ada perbedaan di tunjangan, tetapi kalau untuk gaji pokok itu masih sama. Nah, berbicara tentang gaji pokok, 2 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah berbeda. Yang pertama karena sekarang ini ada masa pandemi, kemudian yang kedua itu karena kenaikan harga minyak kelapa sawit ya. Jadi kalau secara penghasilan orang-orang yang sekarang ini lebih diuntungkan daripada yang zaman dulu gitu. Tapi kita menghitung juga tingkat inflasi negara kita ya. Nah, pada saat gua masuk ke perusahaan ini, itu gaji pokok gua di bulan pertama Januari 2020 itu hanya kisaran 4 juta rupiah ya. 4 juta rupiah. Jadi itu kalau di luaran Kalimantan terdengarnya sudah sangat besar ya. Tapi kalau untuk di Kalimantan itu termasuk kecil karena apa? Karena biaya hidup di sini sangat tinggi. Oke, lebih jelasnya langsung aja gua tampilin slip gaji gua di sini, bisa kalian pelajarin. Nah, tapi pada saat gua masuk itu ya, yang gua dapat itu hanya gaji pokok karena belum ada tunjangan seperti insentif kinerja, karena kita belum bisa membuktikan kerja kita ini bagus atau enggak kan. Makanya hanya gaji pokok, tetapi secara tidak langsung ada juga beberapa tambahan pendapatan kita, yaitu seperti tunjangan pembantu rumah tangga ya. Untuk tunjangan pembantu rumah tangga kisaran 1.500.000 lah, atau kurang ya, atau kurang dikit lah.
Nah, nanti bisa lihat lah ya di slip gaji gue, di situ ada rinciannya. Nah kemudian setelah setahun pertama itu akan ada kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji disusul dengan tunjangan kinerja atau insentif kinerja ya. Dan itu setiap orangnya pasti beda-beda tergantung dari prestasi apa yang udah kita dapat di perkebunan ini gitu. Dan pada saat itu gua hanya dapat kisaran 200 sekian ribu lah mungkin. Jadi tahun pertama dan tahun kedua gua selisih gajinya itu nggak sampai 500 ribu gitu, dan ya cukup berat lah pada saat itu gitu. Tapi semua berubah di tahun ketiga. Nah tahun ketiga ini pandemi ya. Pandemi itu ada dampak yang sebenarnya cukup membantu untuk kita, karena pada saat itu harga sawit itu melonjak tinggi. Karena kita perusahaan, kita basicnya menjual minyak mentah, jadi kenaikan sedikit saja itu sudah berpengaruh untuk keuntungan perusahaan, dan akhirnya ada kenaikan gaji, dan gaji gua naik menjadi 6.300.000 sekian. Nah, slip gajinya gua tampilin di sini ya, biar lebih enak bacanya. Tapi ya untuk sekarang gua sudah bersyukur sih, maksudnya dengan pendapatan segitu, dengan tanggung jawab gua sebagai seorang asisten ya sepadan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pendapatan sebagai seorang asisten yang bekerja di perkebunan Kalimantan. Nah, gimana dengan karyawannya? Nah, tadi kita bicara asisten ya. Kemudian gimana dengan karyawannya? Nah, kalau karyawan di sini berpatokan dengan UMR, tetapi untuk tambahan bulanannya itu biasanya dari basis kerja atau premi tambahan. Nah, itu bisa dari target-target yang harus dicapai gitu. Misalnya kalau di sini kan ada pemanen ya. Pemanen itu targetnya sekian jenjang nih satu hari. Nah, tetapi dia lebih, maka nanti penghasilan di akhir bulan akan bertambah. Tetapi kalau untuk gaji pokoknya sendiri ya UMR gitu, UMR sini kisaran 3 jutaan. Lalu gimana dengan kelas-kelas manajernya? Kalau kelas manajer ke atas sudahlah itu itu gue juga nggak mau bilang, nggak mau ngasih tahu karena gue juga nggak paham. Yang pasti gaji mereka bisa 2-3 kali gaji gue lah. Oke, mungkin itu aja ya guys yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menonton video nggak jelas pada kali ini, tapi ya semoga itu bisa menambah wawasan kalian tentang perkebunan kelapa sawit ya. Jadi sejauh ini kan yang terdengar itu biasanya hanya negatifnya perkebunan kelapa sawit gitu, nggak ada positifnya. Ya memang gue harus akui banyak hal-hal negatif yang ada di perkebunan ini, dan gue rasa perusahaan lain pun juga banyak gitu menyimpan rahasia ataupun hal-hal yang nggak bagus lah. Tapi kalau untuk yang positifnya ya banyak juga gitu, termasuknya salah satunya kalau di perkebunan kelapa sawit ini ya memperkerjakan banyak orang gitu loh, sebagai lapangan pekerjaan yang masih diminati karena nggak memandang gelar untuk yang karyawannya gitu ya, kecuali kalau asisten ke atas memang masih untuk gelar itu masih dipertimbangkan seperti itu. Tapi untuk kalian yang sarjana IPK rendah, udah pokoknya nggak usah khawatir, kalian ikut aja tes dulu. Karena gua pada waktu masuk di perusahaan ini itu syarat IPK-nya itu syarat IPK-nya itu 3,0. Nah, padahal IPK gua nggak sampai segitu. Tapi karena pengalaman kerja ada, pengalaman organisasi ada, dan kita lulus tesnya ya, jadi diterima-terima aja. Oke, mungkin itu aja lah ya. Sebagai semangat buat kalian, tetap cari duit lah, tetap cari duit, jangan jadi beban keluarga pokoknya. Apalagi buat kalian yang udah punya gelar sarjana, janganlah bikin malu gitu. Paling nggak kalau kalian nggak mau kerja ya buka usaha lah, harus ada penghasilan, atau minimal kayak gue lah buat YouTube kayak gini kan. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Dari gue selalu salam satu layar.